selaku umat yang beragama, kalau kita diberikan kesehatan dari Tuhan, maka kita harus bersyukur. Supaya apa? Supaya Tuhan menambah kenikmatan kepada kita. Kita harus selalu bersyukur apa yang sudah diberikan kepada kita, terutama kenikmatan sehat jasmani maupun rohani. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan kita pagi hari ini belajar mengajar, mari kita berdoa. Mungkin ada satu yang mau pimpin doa. Ketua kelasnya siapa? Ya, Akila, pimpin doa. Maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa memohon doa dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berasa. Salam. Belajar kali ini, ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita maupun orang lain. Oke, Pak Absen ya. Hari ini tanggal berapa, ada yang tahu? Tanggal berapa? Tanggal 3 bulan Oktober. Pak Absen, Anis Subakir, Alvaro, Arjuna, Alfa, Iska. Ada yang tahu Arjuna kemana? Tidak tahu. Dia kemana? Dia perut sakit. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke. Pembelajaran kita pagi hari ini itu tentang apa? Berpikir konvensional. Pasti ini menurut kalian hal baru. Memang ya, karena belum pernah diajarkan. Ini pembelajaran coding, KKA, coding dan kecerdasan artifisial. Jadi kita belajar tentang berpikir komputasional. Nanti kita apa itu komputasional, kita nanti paham ketika kita sudah belajar. Di sini ada pertanyaan pemantik. Kalian pernah tidak merasa kesulitan saat melakukan sesuatu? Pernah kan? Mungkin saat bikin sesuatu itu kalian pernah merasakan kesulitan. Nah, kalau kamu terlambat bangun pagi, apa langkah-langkah yang harus kamu lakukan supaya tetap bisa sampai di sekolah? Ketika kalian terlambat, bangun, langkah-langkah apa yang kalian lakukan supaya cepat sampai di sekolah, tidak terlambat? Biasanya bagaimana? Mandi cepat, terus pakai baju cepat, pakai pakaian cepat, naik apa? Nah, pakai sepatu, kemudian naik motor, tidak jalan kaki kan? Nah, itu langkah yang menurut kalian bisa sampai di sekolah tanpa harus terlambat. Oke. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pagi hari ini yang pertama menjelaskan pengertian berpikir komputasional. Nanti kalian paham tentang komputasional itu apa, bagaimana, kemudian penerapan di kehidupan sehari-hari seperti apa. Kemudian yang kedua menyebutkan dan menjelaskan 4 komponen berpikir komputasional. Jadi komputasional ini nanti ada 4 komponen. Kemudian yang ketiga menerapkan berpikir komputasional dalam menyelesaikan masalah sederhana di sekitar kita, ya, sekitar mereka, sekitar kita. Kemudian yang keempat menyadari keterkaitan berpikir komputasional dengan
artifisial itu. Oke, lanjut. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional itu cara berpikir logis dan sistematis untuk memecahkan masalah yang berat kita pecahkan supaya mudah menurut kita lakukan. Itu untuk sistematis untuk memecah masalah dengan membaginya menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana. Sederhananya berpikir seperti komputer. Jadi komputasional itu berpikirnya komputer, tapi manusia juga bisa melakukan. Jadi nanti bagaimana kita memecahkan masalah dari yang besar, kita pecahkan masalah ke yang kecil. Nanti ada Pak Guru putarkan video. Kemudian kalian tonton video ini supaya paham apa itu komputasional dan urut-urutannya. Ada 4 bagian. Liburan kali ini kakak beradik Raihan, Radeva, dan Radia berpetualang ke desa Eyang, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Kalian boleh catat apa itu nanti ada 4 bagian. Sambil mencatat boleh, sambil mendengarkan supaya paham. Sambil mencatat boleh. Bro, akhirnya kita sampai di desa Eyang. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar dari kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya seger banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang terhampar hijaunya sawah. Jadi kita perlu bersihin rumah Eyang nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Aku bakal sapu debunya, terus Radeva kamu pel lantai, dan Raja beresin buku-buku di rak ya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Oke, Pak Guru ini dulu. Nah, tadi apa? Dekomposisi. Jadi yang pertama dekomposisi tadi apa? Memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Tadi kan langkah besarnya mau membersihkan rumahnya ya kan? Nah, dipecah-pecah menjadi kecil bagian. Contoh si Akila kerja apa, si Neneng kerja apa, Alvaro kerja apa, itu menjadi langkah-langkah kecil supaya mempermudah kita melakukan kegiatan. Oke, Pak Guru lanjut. Yuk, kita mancing ikan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan tuh sering kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada bayangan pohon besar di situ, pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya mengirim informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. 3. Masukkan ke blender. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke. Tadi yang pertama apa? Dekomposisi. Memecahkan masalah, memilah-milah menjadi langkah-langkah
tempat-tempat di bawah pohon. Polanya ikan hanya ada di bawah pohon. Jadi kebiasaan. Pola itu kebiasaan. Oke. Kemudian yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi itu kita fokus pada satu tujuan. Tidak usah kita lihat yang lain. Fokus pada satu tujuan, abaikan hal-hal yang lain. Contoh, kalau kalian mau ke sekolah, fokusnya ke sekolah. Tidak usah belok-belok kanan kiri. Itu yang disebut abstraksi. Kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir tadi algoritma, yaitu langkah-langkah yang terstruktur dari awal sampai akhir. Contoh, kalian mau membuat tadi jus, harus menyiapkan apa dulu? Bahannya, siapkan jeruk, kemudian blendernya, kemudian ada air, ya toh. Kemudian kita buat, mungkin tuangkan apa dulu? Kalau mau buat jus, tuangkan air ke dalam blender, isi air, kemudian mungkin taruh gula, kemudian buahnya ditaruh, ya toh. Taruh buah, kemudian setelah itu pencet blendernya supaya dia berputar. Nanti sampai akhir, setelah itu sampai disajikan. Itu yang disebut dengan algoritma. Tadi apa yang pertama? Ada komposisi, kemudian abstraksi, kemudian berpikir komputasional, berpikirnya komputer, tapi manusia juga bisa melakukan melalui 4 komponen tadi: dekomposisi, pola, abstraksi, kemudian algoritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa, selamat datang kembali di channel Zakat Informatika. Pada video kali ini kita akan membahas topik lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita pelajari bersama bagaimana cara berpikir yang terstruktur dan logis ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Langsung saja, mari simak video selengkapnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering dihadapkan pada berbagai masalah, seperti kehabisan pulsa, bangun kesiangan, sulit mengatur uang jajan, atau kebingungan menentukan langkah awal saat belajar. Nah, dengan menggunakan berpikir komputasional, kita dapat menemukan solusi yang lebih logis, terarah, dan efisien untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Mari kita mulai dengan contoh pertama, yaitu masalah bangun kesiangan dan sering terlambat ke sekolah. Kita akan menerapkan 4 langkah berpikir komputasional. Langkah pertama adalah dekomposisi. Artinya, kita akan memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah dianalisis. Contohnya, mengapa saya bisa bangun kesiangan? Beberapa kemungkinan penyebabnya adalah saya tidur terlalu malam karena bermain ponsel atau menonton TV, saya lupa memasang alarm, saya memasang alarm tapi tidak bangun saat alarm berbunyi, atau saya sering menunda-nunda bangun setelah alarm berbunyi. Langkah kedua adalah pengenalan pola. Kita perhatikan kebiasaan yang sering terjadi. Misalnya, setiap hari Senin, saya selalu terlambat karena pada hari Minggu malam saya tidur terlalu larut. Langkah ketiga adalah abstraksi. Kita mencari informasi penting dari keseluruhan permasalahan. Misalnya, yang paling mempengaruhi keterlambatan ternyata bukan seberapa banyak saya belajar malam, tetapi karena saya tidak tidur tepat waktu dan tidak disiplin dengan alarm. Kita abaikan hal-hal kecil lain yang tidak terlalu berpengaruh. Langkah keempat adalah desain algoritma. Kita susun langkah-langkah atau solusi yang jelas dan bisa diterapkan setiap hari. Contohnya, menetapkan jam tidur maksimal
maksimal pukul 9 malam. Kedua, memasang alarm pukul 05.30 pagi. Tiga, meletakkan alarm agak jauh dari tempat tidur agar harus bangun untuk mematikannya. Dan yang keempat, begitu bangun, langsung pergi ke kamar mandi untuk mencuci muka dan menyegarkan diri. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masalah bangun kesiangan bisa diatasi secara logis dan terarah. Selanjutnya, Pak Guru akan kasih tugas terkelompok ya. Ini udah Pak Guru bagi kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, ini kelompok 3. Oke, perhatikan di LKPD-nya. Di situ ada yang pertama di komposisi memecah masalah. Ini masalah menyikat di gigi. Oke. Di komposisinya apa? Tuliskan kegiatan menyikat gigi menjadi langkah-langkah kecil. Ada contoh 1 itu. Contoh ambil sikat gigi, kemudian apa, setelah itu apa, gitu supaya teratur. Kemudian yang kedua pengenalan pola. Pola itu kebiasaan atau amati langkah-langkah apa yang selalu dilakukan setiap kali menyikat gigi. Kamu menyikat gigi bagaimana? Polanya bagaimana? Menyikat gigi polanya menggosok gigi ke kanan dan ke kiri, atas bawah. Jadi itu pola, nanti bisa kalian tuliskan. Kemudian abstraksi. Yang ketiga abstraksi. Dari semua langkah pilih yang paling penting. Yang paling penting yang mana? Dari langkah-langkah atau dari menyikat gigi tadi yang paling penting yang mana, atau tujuannya apa? Fokus pada satu tujuan, yang lain diabaikan. Kemudian yang keempat, algoritma atau menyusun urutan langkah. Jadi nanti kalian susun urutannya apa, dari mungkin menyiapkan sikat gigi, kemudian apanya, odol, dan sampai selesai sikat giginya. Kalian diskusikan dengan teman kelompok. Oke, kerjakan. Pak Guru kasih waktu 20 menit. Coba. Di sini yang ini jawaban ini contoh saja, Pak Guru kasih contoh dong. Ambil sikat gigi, kemudian apa kan? Masalah sikat gigi kalian pecah-pecah menjadi langkah kecil supaya mempermudah dong. Setelah sikat gigi apa? Kalau pola itu kebiasaan yang kalian lakukan atau yang kebiasaan yang dilakukan apa? Kalau menyikat gigi bagaimana polanya? Pola. Kayak contoh kan di situ ada. Yang kedua ini pola. Mengerti langkah-langkah tadi apa yang selalu dilakukan setiap kali menyikat gigi. Pola yang selalu dilakukan apa? Langkah-langkah yang diulang apa? Ini sama ini. Pak Guru kasih waktu 20 menit selesai mengumpulkan. Alvaro, nanti
odolnya itu ada berapa macam itu, ya toh? Ada berapa macam itu, nah, itu kalian tuliskan di situ. Jadi itu yang dimaksud dengan dekomposisi, memecah masalah menjadi masalah kecil, dipecah-pecah. Abstraksi kalau kamu suruh menuangkan, suruh apa, langkah-langkah. Kalau ini hanya memecah masalah menjadi langkah-langkah kecil. Dari ini paling paling uji bersih yang mana langkahnya? 3 langkah, tuliskan 3 langkah paling uji bersih supaya uji bersih. Silakan. Oke, coba bacakan dari yang kelompok 2. Ya, sendiri aja dari situ nggak apa-apa. Bacakan. Oh ya, kelompok 3 ya. Semuanya kamu. Silakan apa baca. Komposisi, memecahkan masalah. Tugas, tuliskan kegiatan mengikat gigi menjadi langkah-langkah kecil. Contoh, Jawaban. jawabanmu 1. Umur 2. Mengikat gigi 3. Lalu bilas. Lanjut. Mengenal pola karakter. Apa yang selalu dilakukan setiap kali menggunakan gigi? Ada langkah yang bisa diulang. Jawabanmu. Pola yang selalu dilakukan kiri, kanan, atas, bawah. Langkah yang diulang menggosoknya 5 kali. Pak Maro dengar. Abstraksi, menyaring yang penting. Dari semua langkah, yang paling penting untuk hasil gigi bersih. Umur mengikat gigi lalu bilas. Algoritma, menyusun urutan langkah. Buatlah urutan yang mengikat gigi seperti instruksi komputer. Gunakan jika maka atau ulang sampai. Contoh, jika sudah kering maka beri pasta gigi. Ulangi gerakan mengikat gigi hingga 3 kali di setiap sisi gigi. Berikut maksimum. Basahi sikat gigi lalu tuang odol. 2. Menggosok gigi ulang sampai bersih lalu kumur-kumur. Oke, itu dari kelompok 3 teman-teman. Kita bahas sama-sama. Jadi dari menyikat gigi ini berpikir komputasionalnya yang pertama dekomposisi apa? Kita memecahkan masalah menjadi langkah kecil. Masalah kita kan mau sikat gigi. Kita pecahkan langkah kecil berarti apa? Ambil sikat gigi, ambil odol, ambil air. Iya toh? Kita pecahkan jadi sikat giginya ada, odolnya ada, airnya ada. Kita pecahkan. Jadi mau menyikat gigi itu. Kemudian pengenalan pola. Jadi pola yang selalu dilakukan apa? Kalau sikat gigi, menggosok Kanan, kiri, atas, kanan, bawah. kiri, atas, bawah. Polanya itu, ya toh? Menggosok gigi kanan, kiri, atas, bawah. Langkah yang diulang yaitu mengulang. Menggosok Berulang-ulang ini. Diulang terus ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, atas, bawah. Gini toh? Itu dari abstraksinya. Kemudian itu dari pola. Kemudian yang ketiga abstraksi. Itu
mencari informasi yang penting atau kita fokus pada tujuan utama, tinggalkan yang tidak penting. Jadi apa dari langkah tadi itu supaya gigi putih itu apa? Yang menyikat gigi, menyikat kumur-kumur, menyikat gigi lalu tidak mungkin kita menyikat muka, iya toh? Fokusnya pada gigi, menyikat gigi itu yang disebut abstraksi. Fokus pada menyikat gigi, kumur, menyikat gigi di gelas, kan itu yang dilakukan. Selain dari itu tidak ada. Apa ada menyikat muka gini? Kan enggak. Oke. Itu yang abstraksinya. Kemudian yang keempat apa? Algoritma ini menyusun urutan langkah. Jadi awalnya apa? Kita mau menyikat gigi. Jika sikat gigi kering maka kita basahi dengan air. Sesudahnya kita berikan, pertama kita siapkan dulu siapkan sikat giginya, siapkan odolnya, siapkan air, baru kita kasih tahu langkahnya. Jika sikat gigi kering maka kita basahi dengan air, tuangkan odol, kemudian menggosok, kita kumur dulu, setelah itu setelah itu menggosok gigi. Jadi itu urutan dari algoritma sampai akhirnya kita setelah menggosok gigi kita kumur membersihkan gigi dari busa-busa odol. Itu. Jadi langkah-langkah itu kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari maka akan mempermudah kita. Selain mempermudah, menjadi teratur. Berdiri. Ada tempat guru, berdiri ada tempat guru. Ada di depan. Jadi komputer itu akan melakukan apa yang menjadi perintah kita sebagai manusia. Fokus. Oke, Pak Guru mau kalian fokus melakukan perintah yang Pak Guru perintah, ya. Perintah berarti dari suara dari mulut. Apa yang Pak Guru keluarkan perintah. Pegang hidung. Ada yang pegang telinga? Ayo, yang pegang telinga siapa? Berarti belum fokus. Pegang hidung. Ayo, sampai pegang telinga, ayo pegang hidung. Seperti perintah Pak Guru tadi. Oke, lanjut. Tutup hidung. Tutup mata. Siapa pegang hidung? Oke, bagus. Ulang. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan tadi ini? Yang sudah kalian pelajari apa? Pertama komputasional, terus dekomposisi, ada 4 komponen. Apa tadi? Dekomposisi, menurut kalian berpikir komputasional itu dapat membantu kalian nggak dalam kehidupan sehari-hari? Nah, supaya apa? Supaya apa? Supaya teratur dan mempermudah kita. Oke, kesimpulannya dari apa yang sudah kita pelajari, berpikir komputasional membantu kita melihat kegiatan
sederhana seperti menyikat gigi ini menjadi urutan langkah logis, langkah yang benar, ya, sehingga mudah dilakukan dengan benar dan konsisten. Jadi itu. Jadi kesimpulannya, berpikir komputasional itu mempermudah kita supaya menjalankan kegiatan kita sehari-hari dengan logis dan benar, tidak amburadul. Oke, mungkin kegiatan kita, pembelajaran kita sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Satu orang berdoa, mimpin doa. Siapa? Ayo, laki-laki tadi, perempuan udah, sekarang laki-lakinya. Ayo, siapa? Ali. Siapa? Wahid. Iya, berdoa biasa. Teman-teman suruh kita puas. Ya sudah nggak apa-apa. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai.